Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Kak Ci, saluran video yang mengupas tentang sejarah Kota Palembang. Kali ini kita akan mengupas cerita di balik sejarah pembuatan lukisan Sultan Palembang Darussalam, yakni Raden Hasan Ratu Anom atau yang lebih dikenal Sultan Mahmud Badarudin. Siapa sosok pelukis di balik lukisan yang fenomenal ini yang itu landmark mata uang Republik Indonesia. Di samping saya sudah ada pelukisnya Pak Eden Arifin dan istri Bu Muniati. Assalamualaikum Pak. Bu, apa kabar, sehat? Sehat. Bu, Pak, kita sudah banyak mengetahui tentang sejarah Kota Palembang, tapi sedikit masyarakat awam dengan Sultan Mahmud Badarudin. Terlebih sosoknya sudah ditampilkan dalam bentuk lukisan. Kita ketahui bahwa pelukisnya memang ada, Pak Eden. Nah, bisa jelaskan Pak, dulu bisa melukis sosok Sultan Mahmud Badarudin mendekati 90% sempurna. Kalau bisa Ibu bantu apa Bu? Yang bisa ini Pak Eden melukis itu sampai 99% sempurna. Itu dapat dari mana imajinasinya? Imajinasi itu sebetulnya otomatis dia hidup sendiri, bergerak sendiri. Jadi dia tidak memakai bantuan apa-apa, hanya dengan penangkapan pemikiran kita. Ya, itu. Dulu waktu melukis Pak Eden ada ini contoh atau gambaran sosok SMB2 ini seperti apa, muka sosok sketsa mukanya? Karena tidak ada, tetap tidak ada. Tidak ada. Bisa melukis mendekat sempurna itu dari mana? Itu. Jadi ada keterangan dari orang tua sebelum kita melukis itu. Ada nasihatnya, uangnya lebih kurang berumur 45 tahun. 45 tahun. Berkumis sedikit. Jenggot sedikit. Berkeris katanya. Matanya kereng. Kira-kira macam itulah. Matanya kerang tajam. Saat itu lukisan ini diminta secara resmi atau memang ada niat sendiri untuk melapas sosok SMB2? Oleh karena tuntunan dari orang tua tadi, itulah yang kita ikuti, lukisan. Kalau boleh tahu Pak Eden, saat itu tuh permintaan khusus lukisan atau kita buat karya sendiri? Ada permintaan, suara-suara itu ada kan, bahwa orangnya itu berkumis sedikit, nah itu, berjenggot sedikit, umurnya 45 tahun ya. 45 tahun ya. Nah itulah, tuntunan. Jadi kita tidak kasih pegang apa-apa kita. Tuh kamu udah tahu. Berarti memang ini itu daya khayal ya. Daya khayal. Kalau lukisannya ini itu dipesan ya Bu ya? Dipesan dari pemerintahan ya? Itu tahun berapa Bu? Ini begini ya Pak ya. Nah lukisan itu diminta oleh Pemkop untuk mengadakan gambar Sultan Mahmud Badarudin. Tidak ada contohnya, tidak ada gambar. Tidak ada gambarnya. Jadi Pak Eden disuruh oleh pegawai Pemda itu, Sekda waktu itu Pak Kaprawi Rahim, untuk datang ke Pemda untuk menemui beliau. Ditemui beliau, rupanya beliau minta tolong dibuatkan gambar Sultan Mahmud Badarudin ini. Nah, jadi Sultan Mahmud Badarudin yang tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya itu akan diajukan menjadi pahlawan nasional Sumatera Selatan. Jadi bersemangat Pak Eden, tidak mau kalau ada sendiri artinya tidak ada perbandingan. Oh, berarti tanding lah ya? Iya, tidak ada perbandingan. Jadi Pak Eden mengajukan bahwa jangan saya sendiri katanya, ada pelukis-pelukis yang terkenal di Palembang ini, taman saya katanya. Salah satunya siapa pelukis itu Bu? Cobalah Pak Eden katanya di bawah. Yang saya kenal, saya sebutkan. Pertama Pak Abdul Manap, Abdul Manap ya. Tidak Pak Soeharno, nomor 2, nomor 3-nya Pak Eden. Nomor 4-nya Hartopo. Nomor 5-nya Nur Damian. Ya, Ramian. Nah, jadi orang 5. Jadi orang 5 itu datang semua waktu musyawarah itu untuk melukis gambar Sultan Mahmud Badarudin ini dengan kriteria dikasih oleh pemerintah kriterianya kira-kira umur beliau 45 tahun.
Nah, beliau ini alisnya agak kereng, agak berkumis sedikit katanya. Dan agak melawan lah orangnya itu kan. Jadi pakaiannya harus pakaian Palembang. Pakai harus adat pakai keris ya, pakai tanjak. Jadi beliau ini sudah terima, maka pulang. Dibawalah kriteria tadi ke rumah. Nah, jadi beliau yang 5 ini tadi bersedia untuk menciptakan gambar Sultan Badarudin II. Yang tidak ada sama sekali fotonya, tidak ada gambarnya pun. Berarti referensi sangat minim ya, sangat minim. Dikasih tempo 21 hari. 3 minggu? Iya, 3 minggu. Pada itu tahun 1982. Dikasih waktu 3 minggu. Setelah itu kita dikasih uang untuk membeli kanvas. Untuk melukis itu kan. Bahan. Ya, jadi untuk maharnya itu dikasih 250.000. 250.000 untuk membeli kanvas. Maju mereka ini ya berlima melukis di rumah, di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Setelah 21 hari lukisannya dibawa ke Pemda, dikumpul orang 5 ini. Dengan cara tertutup. Bisa. Iya, tertutup. Tidak boleh dilihat orang lain. Jadi orang lain tidak tahu dengan lukisan yang penilainya kakek. Dirahasiakan maksudnya. Sehingga rapat-rapat dapatlah penilaian. Mereka itu orang Pemprov itu kan termasuklah gubernur, semua orang Pemprov itu menilai lukisan tersebut. Lukisan tersebut itu dinilai semua lukisan itu lukisan Pak Eden yang paling tinggi waktu itu 3.500 nilainya. Yang lain itu 500, ada yang 300. Ada yang mirip Diponegoro kan, ada yang ini mirip mirip Sultan yang di ini. Pokoknya mirip-mirip Sultan yang lainnya. Tapi Pak Eden ini lukisan itu lain sendiri. Sehingga tanjaknya memang tanjak Palembang, karena Pak Eden orang Palembang asli. Jadi yang lain itu orang Jawa, orang daerah. Jadi hasil siapa? Iya, sebetulnya tidak tahu dia dengan adat-adat Palembang. Kalau Pak Eden memang asli Palembang, orang tuanya orang penerangan, tahu dengan semua. Departemen penerangan ya, di Departemen Penerangan. Jadi sejarah dari Sultan Badarudin itu bahasa Belanda diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bu, kalau Pak Eden tadi kan 3 minggu. Berarti selama 3 minggu itu kerja kontinu bertahap atau ada hari-hari tertentu untuk mendapat gambar sempurna? Kontinu itu gimana caranya? Betul terus. Misalnya hari ini melukis lagi, misalnya gambar. Sebelum selesai berhenti. Itu cara melukis. Iya. Besoknya, malamnya, siangnya, paginya, terus sampai selesai baru berhenti. Berarti ada jeda ya, Pak? Tidak. Selama 3 minggu. Iya. Waktu itu dituntut, waktu berharga sekali. 3 minggu harus selesai. Selesai, kita deh. Dulu gambar aslinya Bu, bajunya warna apa? Kalau dari lukisan Sultan? Gambar asli tidak asli mana ada contoh? Payah kamu gambarnya. Enggak, yang waktu lukisan Pak Eden. Nah, satu contoh. Kulit hijau begini lah. Warna hijau ya? Inilah asli. Bisa ngambil warna hijau dari mana Pak? Gambarannya. Ini nasihat dari Pak Kapolri Rahim. Warnanya hijau ini. Oh, dulu baju kebesaran Palembang warna hijau ya? Hijau lumut. Bukan, tempat di kusuburin. Hijau botol. Bukan. Pernah kusuburin. Hijau ini. Hijau tas. Iya. Lupa lah, udah catat deh. Terus tadi gambarnya kerisnya di depan. Jadi yang hijaunya tuh. Yang di depan. Bisa gambar keris di depan tuh dari mana? Memang sejarah aslinya dulu seperti referensi seperti itu atau seperti apa dulu? Ya, letaknya di depan. Menurut pandangan kita dewe, rasa indah, rasa bagus di depannya atau di depan. Tidak jauh belakang, nggak mungkin. Bu, tapi kalau kita perhatikan di baju itu di bagian tengah itu ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dulu mencerminkan bahwa Sultan itu sosok inspirasinya dapat memang alim ulama atau gimana? Itu dari kita dewe. Itu dari kita ciptakan itu apa namanya? Kreatif kita tuh. Kreativitas. Itu ya. Krisnya juga itu tuh pernah kita nengok kris yang lama-lama macam itu bentuk. Oh, berarti dapat referensinya gambaran dari cerita orang tua dulu betul ya? Pak, setelah lukisan sudah jadi di setiap provinsi itu ada sejenis atau jasa atau apa keterusannya? Untuk ini, untuk imbalan untuk membeli kanvas sama cat. Hanya 250.000. Iya, tambah lagi setelah sudah selesai 21 hari diserahkan ke Pemprov ditambah 250 lagi, jadi jumlahnya 500.000. 500.000. Satu orang, semuanya dapat.
Suruh 50 lukisan dapat. Dapat, Buku cuma kurator 55 itu 500.000. dapat 500.000 satu orang. 500.000. Jadi itulah sampai sekarang uang itulah yang dapat 500.000 itulah. Tidak ada lagi dari pemerintah. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 1982. 82. Iya. Bu, setelah itu lukisan dibawa ke pusat untuk dipajang ya? Nanti dulu. Itu sudah saya serahkan kepada Pemda. Benda. Beberapa hari kemudian lukisan itu akan diboyong ke Jakarta. Nah itu bertemu dengan Presiden. Kita diresmikan. Bahwa ini sosok pahlawan dari Palembang. Dari Palembang ini sudah ada temukan sosoknya. Gitu. Pada saat itu presidennya Soeharto. Oh ya. Zaman Soeharto Pak ya. Tidak, waktu itu presidennya si SBY. Tidak. Soeharto. 82. Masih Soeharto Soeharto. Si Soeharto. Setelah lukisan itu kan jarak rentang waktu kan cukup panjang. Terus dipakai untuk salah satu mata uang rupiah. Iya. Sampai sekarang itu ada bantuan khusus untuk Pak Eden khususnya atau Gitu ya. kosong? Dicetak. Kosong tidak ada. Kosong. Berarti sampai nggak ada bantuan ya? Ratusan tidak. Jadi kita waktu itu tahun 2005 dijadikan diresmikan di mata uang 10.000. Iya. Itu kan dia di TV kan, di terayang dia apa gitu ya, di terawang segala macam itu kan, dia di TV. Nah, ada lukisan apa kan kebenaran aku pegawai di bandara SMP 2. Di bandara SMP 2, jadi kan dipajanglah gambar Sultan Badarudin II bakal dijadikan duit 10.000. Jadi kami kompromi, jadi somasi anakku yang di Topan tadi, yang di Jakarta, somasi bahwa duit 10.000 itu kan harus izin dulu dari pelukisnya nak buat duit itu, karena duit itu kan internasional, seluruh dunia berlaku. Nah sudah itu masa waktunya kan lama, 10 tahun ya uang itu berlaku. Jadi kita somasi, akhirnya kita sidang tahun 2005. Tahun 2005 itu kita sidang sampai berapa kali sidang itu kita dikalahkan oleh Pemprov bahwa Pemprov alasannya itu mengakui bahwa Pemprov yang menciptakan. Oh, diakui. Karya Pak Eden diakui itu karya Pemprov. Iya. Karya Pemprov. Jadi sudah diakui oleh Pemprov, kita kalah itu kita diminta untuk mengembalikan, kita kan punya hak cipta dari Haki, ada kita hak cipta, dia minta kembalikan Pemprovnya, tapi sampai sekarang tidak dikembalikan, tidak ditagihnya, cuman di koran be. Sudah itu kita minta diumumkan di koran bahwa yang nyiptakan Sultan Badarudin II itu adalah Pemda. Nah, kita juga tidak lakukan kan, tapi sampai sekarang sampai ini tidak ini. Sampai sejauh ini belum ada perhatian Pemprov. Nah, Pemprov ini sejak ini kita kan masuk KIK-ND, udah masuk RCTI, sudah Pak Eden diwawancara, tapi tidak kata respon. Jadi ini tidak ada sama sekali penghargaan. Berarti yang lukisan dibawa ke Jakarta, ditebang Jakarta itu lukisan asli. 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 Bawa yang Palembang lagi sudah dibawa ya. Ditunjuk dengan Soeharto, bawa lagi Palembang. Berarti yang foto-foto beredar yang diciptakan itu berarti fotokopian ya? Fotokopi, foto yang dicetak ulang ya? Dicetak. Bu, pertanyaan terakhir. Dari peristiwa kan cukup lama rentang waktunya. Apa sih harapan kita dari Pak Eden sama Ibu terkait masalah lukisan itu kepada pemerintah selain dari bantuan sama hak pengakuan tadi? Kita itu kan pertama sudah hak pengakuan nih bahwa yang menciptanya memang benar-benar Pak Eden ini yang menciptakan Sultan Badarudin II itu. Kalau lukisan Sultan Badarudin itu tidak diciptakan oleh Pak Eden Arifin, tidak ada gambar. Ya, benar. Tidak ada gambar kan? Nah, kalau tidak ada gambar kan tidak ada pahlawan nasional. Selatan. Kalau kemarin tidak ada, Palembang ini tidak punya pahlawan. Jadi tidak ada, jadi tidak punya pahlawan. Sosok lawan tahu yang mana kan? Iya. Jadi karena adanya ciptaan Pak Eden Arifin ini, dengan adanya gambar ini, jadi Sumatera Selatan punya pahlawan. Pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II. Never a tiger. Jadi kan itulah. Tapi yang kami sayangkan ya, dari tahun 1982 sampai 2022 saat ini tidak ada pemerintah itu mengundang atau memanggil atau menghargai atau memberi selamat atau apapun dari pemerintah, belum ada sampai saat ini. Nah, kita minta tolong kepada Pak pemerintah baru-baru ini, kalau misalnya YouTube ini didengar oleh yang bersangkutan, kita mengajukan surat berhubung Pak Eden ini sakit ya karena stroke. Jadi dana banyak membutuhkan dana.
Jadi Pak Eden ini selama tahun 2005-2006 itu dia melukis Sultan Muhammad Badarudin ini. Melukis gambar Sultan Muhammad Badarudin ini asli dengan kanvas, hasil karya sendiri. Jadi kita mohon kepada pemerintah ngajukan surat, supaya sebagai istrinya ngajukan surat kepada Pak Gubernur Herman Deru sekarang ini, minta tolong kami ingin melelang lukisan itu agar dimiliki oleh Pemda. Karena Pemda sekarang ini kan tidak ada punya lukisan itu. Walaupun di museum juga tidak ada lukisan Sultan Muhammad Badarudin II itu. Tapi kami mengajukan sudah 3 bulan yang lalu, sampai saat ini belum ada jawaban. Belum ada jawaban apakah mau, apakah tidak. Tapi surat itu sudah masuk ke gubernur. Saya langsung mengantarkan kepada asisten 1, waktu itu yang nerima Pak Rasidin. Asisten 1 Gubernur Sumatera Selatan. Jadi kami mohon kepada ini, kami menyambungkan lidah. Ini minta bantuan, ini kami bukan minta bantuan, bukan minta pertanggungjawaban, bukan untuk minta bantuan, tapi kami Pak Eden ini akan menjual hasil karyanya. Tidak ada jalan lain karena pemerintah tidak menghargai sama sekali. Jadi kalau hasil karya Pak Eden ini dimiliki oleh pemerintah, ya kami tidak mengadakan harga. Berapapun yang dikasih oleh pemerintah, itulah yang kami ambil. Itulah harapan kami supaya pemerintah sedikit memperhatikan. Karena ini pencipta lukisan Sultan Muhammad Badarudin terlupakan. Ya, benar. Terlupakan sama sekali. Dari tahun 82 sampai tahun 2022 tidak ada sama sekali dari pemerintah untuk menjamah Pak Eden ini atau mendatangi apa sakit, apa sehat, apa tidak pernah. Pentekapar. Jadi karena berhubung sakit butuh dana, kami mengajukan surat kepada gubernur agar gubernur bisa memiliki hasil karya Pak Eden yang terakhir, Sultan Muhammad Badarudin II asli dari kanvas. Hasil karya dari tangan Pak Eden sendiri mau dilelangkan dengan Pak Gubernur. Oke sahabat Kaci, itulah pembicaraan singkat dari Pak Eden Arifin dan Ibu dengan istri terkait masalah lukisan SMB 2 yang sampai sekarang belum diketahui di mana letak aslinya. Sampai sekarang pelukis pun terkesan dilupakan, dihilangkan, dan juga diabaikan. Mungkin itu saja informasi untuk masyarakat Palembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.